Salam Snapfil Mania. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa film animasi Jepang yang terlaris sepanjang masa dari segi pendapatan. Dan videonya akan kita buat menjadi dua bagian ya. Di peringkat 10 ada Ponyo. Film Ponyo sendiri bercerita tentang persahabatan antara manusia dengan seorang anak laki-laki dengan ikan emas ajaib yang bernama Ponyo. Dan film ini seperti Little Mermaid ya, tapi agak disadur sedikit. Dan film produksi ini diproduksi oleh studio animasi Ghibli yang dirilis pada 19 Juli 2008 dengan anggaran pembuatan filmnya itu sebesar 34 juta dolar dan mendapatkan pendapatan kotor sebesar 200 juta dolar. Wah, banyak juga ya. Film ini mendapatkan rating IMDb-nya 7,3. Lumayan bagus. Film ini dapat ditonton di Netflix dan HBO. Yang kemudiannya di peringkat 9 ada film House Moving Castle. Film ini sebenarnya masih diproduksi studio animasi Ghibli. Studio animasi Ghibli ini studio animasinya ini banyak memproduksi film-film yang membuat mencapai box office. Salah satunya ya ini tadi House Moving Castle, terus si Ponyo, dan satu lagi The Wind Rush, filmnya kesayangan saya. Film House Moving Castle ini diadaptasi atau dari novel yang berjudul sama dan ditulis oleh warga negara asal Inggris Diane Wynne Jones. Film ini sendiri diangkat pada tanggal 24 November 2004. Kisahnya itu tentang seorang Sophie, pembuat topi muda yang dikutuk menjadi wanita tua oleh seorang penyihir, dan dia berusaha untuk mengembalikan kutukannya. Dia tuh mencari perlindungan di sebuah kastil yang bergerak milik seorang penyihir juga yang bernama Hole. Film ini mendapatkan rating 8,2. Untuk pembuatan anggaran film ini sebesarnya 24 juta dolar dan mendapatkan pendapatan sebesar 235 juta dolar. Yang selanjutnya yang ke-8, tentu saja film terbaik kita ini. Ini filmnya tidak nyangka, One Piece Red. Nah, ini filmnya adalah latar belakang petualangan si bajak laut Luffy dengan krunya di sebuah pulau Elegia, dan itu dia bertemu dengan putri angkatnya si Shanks yang memiliki kekuatan dunia mimpi, yaitu si Uta. Film ini diproduksi oleh Toei Animation pada tanggal 22 Juli 2002 di Tokyo. Walaupun film One Piece Red ini memiliki rating kecil 6,7, pendapatannya itu jangan tanya guys, ini sebesar 246,5 juta dolar. Setara dengan 40,6 triliun rupiah. Ternyata One Piece Red ini walaupun tidak memiliki cerita yang benar-benar menendang ya, tapi pendapatannya 4,6 triliun rupiah. Biasa, film animasinya One Piece itu ya menurut gue itu kurang nendang aja sih. Gue lebih suka membaca komiknya daripada nonton film animasinya, apalagi animasinya. Aduh, itu nggak banget deh kalau nonton film animasinya. Yang selanjutnya itu ada Slam Dunk, The First Movie. Keren. Ini filmnya gue banget, tapi gue belum pernah nonton ya. Gue nonton film hanya animasinya aja. Gue udah baca komiknya sampai habis. Itu tentang kisahnya Hanamichi Sakuragi. Tapi kalau kalian nonton Slam Dunk The First Movie ini, si produser filmnya itu bilang kalau ini jangan berpatokan pada si Hanamichi Sakuragi dengan si Kaide Rukawa ya kan. Tapi ini berpatokan pada si kecil, dia si point guardnya nomor 7, yaitu tadi si point guardnya nomor Ryota Miyagi. Dan film ini diproduksi sendiri oleh Toei Animation dan dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2022. Film ini memiliki rating 8,0. Kayaknya film ini benar-benar tegang ya. Ratingnya aja 8,0. Kayaknya filmnya tuh kayak film ya animasinya juga. Slam Dunk sendiri mendapatkan keuntungan sebesar 279 juta dolar. Banyak benar. Wajar sih film The Slam Dunk ya. Kemudian The Boy and the Heron. Nah, di peringkat ke-6 kita memiliki film studio animasi Ghibli lagi, The Boy and the Heron. Kayaknya Ghibli ini kalau menggarap film tuh nggak alang-alang ya. Bener-bener harus masuk top box office. Wah, kalian. Film ini bercerita tentang Maito,
seorang anak laki-laki 12 tahun yang berduka atas kematian ibunya karena kebakaran saat Perang Pasifik. Waduh, ini berarti latar filmnya tuh pada tahun Perang Berdunia-dunia ya. Kemudian dia bertemu dengan seorang bangau abu-abu misterius, jadi khasnya film Jepang, yang dapat berbicara dan mengatakan bahwa ibunya masih hidup. Kemudian Mahito memulai petualangan untuk mencari kebenaran tentang kehidupan ibunya dan kehidupannya sendiri. Benarkah yang dikatanya itu bahwa ibunya sudah mati? Film ini berlatar belakang sejarah Perang Dunia II dan dirilis pada tanggal 14 Juli 2023. Film ini memiliki rating IMDb 7,4. Wah, lumayan kecil. Film The Boy and the Heron sendiri mendapatkan pendapatan kotor sebesar, jangan tanya, 294 juta dolar. Nah, sekian dulu untuk paduannya dari peringkat 10 sampai peringkat 6. Nanti besoknya kita bahas dari peringkat 5 sampai peringkat 1. Salam Cinephile Mania.